Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma ya mu'allim Adam 'allimna wa ya mursyid Ibrahim arsyidna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Jemaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tentu hanya dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama melaksanakan kewajiban kita dan rutinitas kita untuk ta'allum ahad manis, ta'allum biasa yang rutin kita laksanakan pada ahad manis. Semoga dengan langkah kita menuju ta'lim ini membuka kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuju surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu alaihi wa sallam." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Para imam muslimin wal muslimat yang kami muliakan, saya kira tadi saya tangan dulu, jadi saya masih persiapan. Mohon maaf, Pak Irwan juga nanti terdapat kekeliruan, mohon diluruskan. Bismillah. Saya ingin share sebenarnya di Pak kira-kira kalau menyimak hidup biasa, saya ingin bakal pakai ibu bawa ini biar ngantuk-ngantuk banget. Nah, sebentar saya bersama. Dan para ikhwan dan akhwat yang kami muliakan, insya Allah pada pagi hari ini kita sama-sama menyimak dari karya seorang ulama atau mungkin beberapa ulama yang ditentukan dalam kitab Silsilah Ta'lim Al-Qur'an Al-Arabiyah, di mana ada nanti insya Allah saya share di grup. Insya Allah kita sama-sama akan menyimak khutbah daripada seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yang sangat dekat dengan beliau, yang bahkan ketika sahabat ini meninggal, makamnya pun di samping makam Rasulullah SAW. Nah, itu isinya mereka. Kira-kira
bisa buka dulu biasa. Saya sendiri. warna rata Sudah dibuka saya. anak acara banget deh acaranya apa Lagi. Khutbah yang beliau sampaikan, yang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sampaikan adalah ketika beliau ditunjuk oleh kaum muslimin untuk menjadi seorang khalifah atau seorang pemimpin, maka beliau kemudian memberikan khutbah ini. Dan bismillah kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatu Abi Bakar indama baliyal khilafah. Khutbah sahabat Abu Bakar ketika beliau ditunjuk untuk menjadi seorang khalifah. Yang kalau itu saya lewati at-taqdim merupakan bahasa Nabi Rasulullah SAW setelah kematian Rasulullah SAW. Ihram muslimuna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu liyakuna khalifatan alaihim, untuk menjadi khalifah atas kaum muslimin. Bifadlihi, karena kemuliaan Abu Bakar, wa manzilatihi, dan kedudukan beliau di Islam, di dalam Islam. Fahuwa awwalu man amana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ar-rijal. Beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari golongan laki-laki. Wa kana sahibul fiddah, dan beliau sahabat Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang ditunjuk oleh Nabi untuk menemani beliau ketika berada di dalam gua Tur. Warafi kaum bil hijrah, dan menjadi partner beliau ketika berhijrah min Makkah ila Madinah, ketika beliau berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Waqad amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusaliya bin nasi hina marido. Dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah satu-satunya sahabat yang beliau tunjuk atau beliau perintahkan Abu Bakar untuk mengimami ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Wahai nama wali Abu Bakar al-Khilafah, ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu diamanahi untuk menjadi seorang khilafah, maka beliau berkhutbah di hadapan manusia. Fahimullah wa asna alaihi maqal. Maka sahabat Abu Bakar memuji Allah dan memujinya sebagai alhamdulillah amadu dan seterusnya. Kemudian beliau berpesan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni baqulitu alaikum, saya telah dijadikan pemimpin oleh kamu semuanya. Walastu bi khairikum, sedangkan aku
ketika diamanahi untuk menjadi seorang khalifah, bahkan dalam salah satu khutbahnya beliau berkata, "Walastu bikhaikum." Saya itu bukan yang terbaik di antara kalian. Padahal jelas sahabat Abu Bakar adalah sahabat yang pertama kali beriman kepada Rasul SAW dan orang yang pertama kali membenarkan Rasul ketika Rasul melaksanakan Isra dan Mi'raj. Bahkan para ikhwan yang kami muliakan, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ingin mencoba dalam satu hari itu lebih baik dari yang Bakar. Ketika Rasul menawarkan siapa yang ingin berinfak, dan sedangkan pada saat itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang memiliki rezeki, maka beliau berkata dalam hatinya, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Beliau membawa setengah dari hartanya. Sekiranya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki kekayaan 100 juta, maka 50 jutanya beliau bawa. Beliau serahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian Rasul bertanya, apa yang kamu sisakan wahai Umar radhiyallahu? Maka sahabat Umar bin Khattab menjawab, seperti itu. Seperti yang saya infakkan. Saya infakkan 50 juta, saya tinggalkan 50 juta. Saya infakkan setengah dari harta saya. Dalam hati Umar, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Kemudian ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu datang, Rasul bertanya, apa yang kamu sisakan untuk keluarga wahai Abu Bakar? Lalu sahabat Abu Bakar menjawab, saya sisakan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Dalam artian sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa seluruh hartanya untuk diinfakkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya tidak akan mungkin untuk mengalahkan wahai Abu Bakar. Sahabat yang terbaik, sahabat yang mungkin timbangan pahalanya tidak timbang juga, lebih berat timbangan pahala Abu Bakar daripada semua manusia yang hidup pada zaman ini. Tapi dalam firman-Nya, ketika beliau disediakan menjadi seorang khalifah, beliau mengatakan, "Walastu bikhaikum." Saya bukan orang yang terbaik di antara kalian. Kita lanjutkan dalam firman sahabat radhiyallahu anhu, "Fa in ra'aytumuni 'ala haqqin fa'inuni." Jika kamu melihat aku melakukan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, fa'inuni, maka bantulah aku. Kalian ra'aytumuni 'ala batil fasaddiquni. Jika kalian melihat aku melakukan sesuatu yang batil, sesuatu yang salah, fasaddiquni, maka bimbinglah aku untuk menuju yang benar. Ati'uni ma aqulullah fikum. Taatilah aku selama aku mentaati Allah untuk kalian. Fa idza asaitu fala qawata li alaikum. Jika aku memaksiati Allah, fala qawata li alaikum. Tidak ada taat, tidak wajib kamu taat kepadaku. Ala in aqwakum indi ad-dhaif hatta aqul al-haqq. Ketahuilah wahai sekalian manusia, inna aqwakum indi, sesungguhnya orang yang paling kuat di antara kalian menurut saya, ad-dhaifu hatta aqul al-haqq, adalah seorang yang lemah sehingga aku mengambil haknya untuknya. Ba'al-afakum indi, dan orang yang paling lemah di antara kalian menurut saya, menurut Abu Bakar, al-qawiyyu, adalah orang yang kuat hatta aqul al-haqq, sehingga saya mengambil haknya darinya. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ini yang saya katakan dan saya mohon ampun untuk saya dan untuk kalian semuanya. Jemaah muslimin dan muslimat yang kami muliakan, ini adalah khutbah dari seorang khulafaur rasyidin, dari seorang khalifah pertama dalam tatanan khulafaur rasyidin, sahabat yang mulia
ini. Huwa Abu Bakr Abdullah ibnu Abi Quhafah min qabilati Bani Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Quraisy. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah dari kabilah Bani Taim bin Murrah bin Ka'ab dari suku Quraisy. Wulida bisa ditalidah min maulidin Nabi. Beliau lahir di tahun yang ketiga setelah hajatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqabahu Rasulullah bis-Siddiq. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberi julukan kepadanya dengan As-Siddiq. Li'annahu awwalun min man saddaqahu min ar-rijal. Karena sahabat Abu Bakar adalah orang yang pertama kali membenarkan Nabi dari kalangan laki-laki. Wasaddaqa bi haditsatil Isra wal Mi'raj. Dan ketika sahabat lain atau kaum muslimin yang lain tidak percaya atau ragu dengan Nabi ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sahabat yang membenarkan peristiwa itu. Bahwa awalul khulafair rasyidin, sahabat Abu Bakar adalah pertamanya atau khalifah pertamanya dari kalangan khulafaur rasyidin. Fakat waliyal khilafah ba'da mauti Rasul. Sahabat Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi seorang khilafah khalifah setelah sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia bisa ditari dari Asyar, dan beliau wafat di tahun yang ke-13 dari Hijrah. Wa'amru tanatun qasitun. Bahkan umurnya Abu Bakar As-Siddiq juga sama dengan umur Nabi, yaitu 63 tahun. Lalu finafil Madinah al-Munawwarah, dan beliau dikuburkan di Madinah al-Munawwarah di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping kuburan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak yang berkila pada istana ini adalah Rasul. Beliau memimpin kekhalifahan selama 2 tahun dan 3 bulan. Istana adalah ayuan dari rumah. Beliau adalah seorang khalifah yang mampu di sela-sela pemerintahan beliau untuk menyatukan umat. Wa ayyuhida al-murtadina fil Islam ila Islam. Beliau mengembalikan kaum murtadin kembali ke Islam. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu fasihan, dan beliau adalah orang yang fasih dalam mengucap teks, orang yang fasih dalam menyampaikan khutbah, orang yang fasih dalam memberikan nasihat. Walidha kan khutbahu jayyidan ma'athar mukni'atan. Karena itulah khutbahnya adalah khutbah yang sangat bagus, khutbah yang mampu menyentuh hati kita semuanya. Barangkali dari nasihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dapat mengambil beberapa pelajaran. Saya sedikit menggarisbawahi kalimat beliau di akhir khutbahnya, ala inna aqwakum bi aqwamih hatta aqul al-haqqa. Ketahuilah sesungguhnya orang yang paling kuat di antara kalian adalah orang yang lemah sampai saya dapat mengambil haknya. Ini sedikit perlu terkenaan. Orang yang paling kuat di antara kalian adalah orang yang lemah sehingga saya dapat mengembalikan haknya. Mohon perhatian Anda. Orang yang paling kuat adalah orang yang lemah sehingga saya dapat mengambil haknya atasnya. Dan orang yang paling lemah di antara kalian adalah orang kuat sampai saya dapat mengambil hak darinya. Nah, kalau dalam kita lihat sekarang ini, masya Allah, saya sedikit sedih sebenarnya ketika melihat ada video bahwa ibu-ibu di Boyolali itu harus
sampai dipukuli oleh massa, sampai berdarah, sampai dia harus duduk lemas, mukanya berdarah, bekas pukulan orang-orang. Hanya karena, kalau tidak salah, hanya karena mencuri bawang. Dia mencuri untuk makan. Sedangkan di bangsa kita, orang-orang petinggi-petinggi di negeri ini, mereka bisa mencuri harta orang miskin hanya untuk kehidupan mereka, bukan karena mereka lapar, tapi untuk gaya hidup mereka. Kalau yang kalau maksudnya dalam kasus 300 triliun hanya cukup $6,5 tahun. Kalau 300 triliun itu kan berarti 300.000 miliar. Kalau digunakan berapa bisa? 300 triliun itu 300.000 miliar. Sedangkan 1 miliar itu 1.000 juta. Nah, kemudian kalau 1 triliun aja kemudian 12. Nah, maka mungkin kalau kita hanya sekedar dengar 1 triliun yang dibeli itu kita akan merasa, oh ya cuma 1 triliun lah. Tapi kalau dari 1 triliun itu, 1 triliun kita gunakan untuk membangun masjid dengan anggaran 1 masjid 1 miliar. Mari silakan yang masjid kita ini, coba kalau masjid kita ini disuntik dengan 1 miliar. Bagus maksudnya. Kalau dalam 1 triliun itu bisa untuk membangun 1 miliar untuk 1 masjid, berapa masjid yang dibangun? Sekitar berapa masjid? 1.000 masjid. Kalau 360 triliun berarti 360.000 masjid. Nah, saya tadi searching di Banjarnegara, satu kabupaten Banjarnegara itu kurang lebih hanya sekitar 1.200 masjid. 1.200 masjid, anggaplah kita melakukan 1.000 masjid. Berarti 360 triliun itu bisa untuk membangun 360.000 kabupaten. Kalau 1 masjid anggarannya 1 miliar. Nah, kalau kita gunakan untuk hidup, misalnya Mas Hada dapat uang 1 triliun, Mas Hada pakai 1 bulan itu 1 miliar, 1 miliar. Makanya bukan ikan kebulan nih tadi. Kalau Mas Hada hidup 1 bulan itu 1 miliar, berarti Mas Hada kurang lebih bisa hidup 1.000 tahun, 1.000 bulan. 1.000 bulan berarti, bayar order itu 83 tahun masih ada baru habis uangnya. Kalau 1 triliun, 360 triliun berarti 83 tahun dikali 360. Berapa generasi itu bisa hidup? Kita kadang membutuhkan realita ini supaya kita bisa yang sebagai rakyat kecil dan sebagai seni tadi. Kok bisa orang-orang 300 triliun itu bisa dibagi hanya untuk segelintir orang? Sedangkan tahun 2024 kalau tidak salah itu sampai ada orang yang membelah perutnya karena lapar. Apa nggak sulit? Bisa loh biasa jadi nggak lagi kalau yang ada lapar langsung membelah perut. Ada di dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya itu kasus orang meninggal dia membelah perutnya sendiri karena lapar. Coba kalau kita alokasikan dana ini untuk membangun Gaza, kita masih butuh dana 1 triliun. Kalau tadi 1 miliar untuk 1 masjid, berarti bisa 1.000 masjid di Gaza kita bangun. Atau ribuan orang lah, ribuan orang, jutaan orang di Gaza kita bantu. Dana yang seharusnya untuk mensejahterakan rakyat, kemudian hanya untuk mensejahterakan beberapa orang. Maka tadi kata sahabat Al-Baqarah bentuknya ala inna aqwamu indi at-tu'in hatta akhudul haqqa. Sesungguhnya orang yang paling kuat di antara kalian adalah orang yang baik sampai aku ambil haknya untuknya. Coba kalau prinsip
pemimpin kita adalah seperti Abu Bakar. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa kepeduliannya para khalifah, para sahabat-sahabat Nabi yang lebih mulia dengan pendidikan dari beliau. Bahkan sahabat Umar, seorang khalifah kedua, ketika beliau sedang berkeliling untuk mengecek kondisi umat muslimin, beliau pernah menemukan seorang ibu yang sedang memasak batu untuk anaknya. Anak-anaknya itu menangis, sambil nangis menunggu ibunya masak. Maka sahabat Umar datang bertanya, "Wahai ibu, apa yang kamu masak? Itu anak-anakmu sudah menangis." Kata seorang ibu ini, celakalah seorang pemimpin kaum muslimin. Dia meneratakan umatnya sehingga saya harus memasak batu sampai anak-anak saya yang menangis sampai tidur. Maka sahabat Abu Bakar menuju Baitul Mal untuk mengambil gandum. Dan ketika beliau dengan pengawalnya lah kita bahasakan sekarang, pengawalnya biasanya aja banyak kalimat yang membawa. Maka sahabat Abu Bakar bertanya, apa kamu siap menanggung dosa ketika dia terkenal? Maka sahabat Abu Bakar mengambil gandum itu sendiri sampai tengah dari ibu tadi, sehingga anaknya bisa makan, bisa tidur dengan tenang. Maka tugas kita adalah tadi ketika saat dalam sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Baik baik umumnya ala batin pasal ini." Jika seorang pemimpin itu melakukan suatu kebatilan pasal ini, maka bimbinglah dia untuk menuju kebaikan. Sampai sahabat Abu Bakar mengatakan, "Adimoni ma'atallahu alaikum." Taatilah